Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Ardiansyah dari kelas Manajemen C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat siklus akuntansi perusahaan dagang dari awal, yaitu dari jurnal umum sampai dengan jurnal saldo, jurnal penutup, dengan menggunakan dua metode, yaitu metode periodik dan metode perpektual. Langsung saja kita ke soal jurnal umumnya. Ini adalah sudah saya tuliskan soal jurnal umum. Langsung saja. Tanggal 1, membayar sewa toko bulan Desember sebesar 2.400. Untuk jurnal umumnya, untuk metode periodik, kita tulis di sini beban sewa di debit dan kas di kredit. Mengapa beban sewa? Sebab dia tadi membayar sewa dan mengeluarkan pengorbanan, yaitu kita tulis debit. Di debit, jika pengorbanan atau beban kita bertambah, maka kita tambah di debit sebesar 2.400 dan kas kita 2.400. Mengapa kas? Karena kita membayarnya dengan harta, membayar pengorbanan tersebut dengan harta. Untuk metode perpektualnya, ini sama, beban sewa di debit dan kas di kredit sebesar 2.400. Untuk tanggal 3, membeli 50 lusin kain dari Juragan Batik Erlangga dengan dating kredit 2/10 N/30 FOB shipping point sebesar 21.600. Perlu kita ketahui, metode FOB shipping point ini adalah metode ongkirnya itu dibayar, ongkos kirimnya itu ditanggung oleh si pembeli. Ya. Jadi untuk jurnal umumnya, pembelian tadi sebesar 21.600, secara utang 21.600 pembelian di debit dan utang di kredit karena pembelian harta kita bertambah di pembelian, dan utang kita bertambah. Jika utang kita bertambah, maka saldo debit tidak diisi melainkan saldo kredit. Untuk perpektualnya ini agak berbeda. Jadi di sini saya tulis persediaan barang dagang di debit 21.600 dengan utang dagang 21.600. Ini perpektual ini mencatat persediaan barang dagang, bukan pembelian, karena perpektual adalah metode yang pencatatannya itu secara khusus atau secara rinci. Sedangkan periodik ini adalah pencatatan yang secara umumnya saja. Baik, untuk tanggal 3, untuk transaksi ketiga tanggal 4, membayar ongkos kirim pembelian kain batik pada tanggal 3 Desember tadi sebelumnya sebesar Rp500. Di sini kita tulis beban kirim pembelian untuk jurnal umum periodiknya Rp500 dan kas kita Rp500 juga di kredit. Begitu juga dengan di beban, sama. Untuk perpektualnya, ini bukan beban ongkos kirim, tetapi persediaan barang dagang sama sebesar Rp500 di debit dan kas berkurang di kredit, kita taruh Rp500. Lanjut ke tanggal 6, menjual berbagai oleh-oleh batik kepada galeri Haftami dengan termin 2N 2/10 N/30 FOB shipping point senilai 8.500. Beban pokok penjualan barang yang dijual sebesar 5.000. Untuk jurnal umum periodiknya, kita tulis di sini
piutang dagang karena tadi sebesar 8.500, penjualan kita sebesar 8.500. Penjualan ini termasuk dalam akun pendapatan, dan piutang ini karena dia melakukan pembelian secara termin. Untuk jurnal umum perpektualnya, ini terdapat dua pencatatan. Yang pertama, sama piutang dagang 8.500 dan penjualan 8.500. Piutang dagang di debit dan penjualan di kredit. Tetapi ada poin yang namanya beban pokok penjualan yang tadi di soal tadi. Ini adalah pengorbanan yang kita perlukan untuk membeli barang yang kita jual. Di debit dan persediaan barang kita otomatis berkurang 5.000 karena yang sudah kita jual di sini. Lanjut. Transaksi kelima tanggal 7. Menerima pelunasan piutang dari Bapak Adi Gunawan Purba atas penjualan bulan November sebesar 8.900 tanpa diskon penjualan. Di sini di jurnal umum periodiknya kas kita bertambah karena telah mendapatkan kas kita bertambah karena telah mendapatkan pembayaran piutang sebesar 8.500 dan piutang kita berkurang di debit sebesar angka yang sama yaitu 8.900. Untuk jurnal umum perpektualnya di sini sama, kas kita juga bertambah 8.500 dan piutang dagang kita berkurang. Kita tulis di debit, di kredit sebesar 8.900 juga. Lanjut ke tanggal 10, mencatat penjualan tunai tanggal 1 sampai tanggal 10 Desember sebesar 27.200 dengan beban pokok penjualan 16.000. Untuk jurnal umum periodiknya, ini kas kita bertambah 27.200 dan penjualan kita 27.200 juga di kredit. Sama, kas kita karena kita mendapatkan uang dari hasil penjualan, jadi harta kita bertambah sini berupa kas sebesar 27.200 dan pendapatan kita dari penjualan karena pendapatan jika bertambah di kredit, kita tulis penjualan di kredit 27.200. Untuk jurnal umum perpektualnya di sini kas 27.200 dan penjualan di kredit 27.200 sama, tetapi yang melainkannya tadi ada beban pokok penjualan. Di sini adalah pengorbanan yang kita perlukan untuk membeli barang yang kita jual tadi sebesar 16.000 rupiah. Jadi otomatis persediaan barang kita berkurang karena sudah kita jual sebesar 16.000. Lanjut untuk transaksi ke-7, melunasi utang pembelian pada tanggal 3 Desember. Sebelumnya kita ketahui bahwa kita ada berhutang pada tanggal 3 Desember dengan termin 2/10 N/30. Jadi di sini untuk jurnal umumnya ialah utang dagang kita berkurang, kita tulis di debit sebesar 21.600. Kita mendapatkan diskon pembelian sebab kita telah melunasi utang kita sebelum 10 hari terakhir atau 10 hari terakhir sebesar 2%. 2% dari 21.600 ialah 432. Jadi yang kita bayar tinggal 21.168. Utang dagang kita taruh di debit dan diskon pembelian serta kas kita taruh di kredit. Untuk jurnal umum perpektualnya sama, utang dagang kita taruh di debit sebesar 21.600 juga
persediaan barang dagang. Di sini hanya diganti dengan persediaan barang dagang untuk diskonnya sebesar 2% tadi, yaitu sebesar 432, dengan kas yang harus kita bayar untuk bayar hutang dipotong dengan diskon sebesar dipotong dengan persediaan barang dagang kita sebesar 21.168. Baik, lanjut kita ke transaksi ke-8. Galeri Hub Mini meretur beberapa barang yang dibeli tanggal 6 Desember seharga 1.500. Beban pokok penjualan barang yang diretur adalah Rp900. Kita mengalami pengembalian dari Hub Mini sebesar 1.500. Ini adalah retur dan potongan penjualan. Pengembalian dari Hub Mini sebesar 1.500 di debit. Karena dia mengembalikan barang tersebut, otomatis utangnya berkurang sebesar 1.500 juga. Retur dan potongan di debit serta piutang dagang di kredit. Untuk jurnal umum perpektualnya, ini retur dan potongan penjualannya sama, di 1.500 di debit serta piutangnya 1.500 di kredit. Ini persediaan barang dagangnya juga bertambah karena dikembalikan tadi sebesar Rp900 dengan beban pokok yang keluar yang tidak jadi sebesar Rp900 juga. Lanjut ke transaksi ke-9 tanggal 15. Membayar pemuatan iklan di majalah wanita Lutfira sebesar 2.600. Di sini jurnal umum untuk periodiknya, yaitu beban iklan sebesar 2.600 di debit karena kita membayar pengorbanan untuk membuat iklan. Jadi kita tulis beban iklan di debit 2.600 dan kas kita berkurang, kita taruh di kredit sebesar 2.600 juga. Untuk jurnal umum perpektualnya, di sini sama beban iklan di debit dan kas di kredit sebesar 2.600. Lanjut kita ke transaksi tanggal 16. Menerima pelunasan piutang dari Galeri Hub Mini. Untuk jurnal umumnya, sebelumnya tadi Galeri Hub Mini telah meretur utangnya. Yang tadinya 8.500 direturnya 1.500 menjadi 7.000. Jadi utangnya tinggal lagi 7.000 yang masuk ke dalam piutang kita. Jadi pembayarannya ialah kas 6.860, diskon penjualan 1.140. Mengapa ada diskon penjualan? Sebab dia membayar utangnya 2/10. Jadi dia membayar utangnya 10 hari pertama. Jadi mendapatkan diskon 2%. Jadi total piutang di lunasinya adalah 7.000. Untuk jurnal umum perpektualnya sama 6.860 untuk kas di debit, 140 diskon pembelian di debit juga, dan piutang 7.000 di kredit. Lanjut, transaksi ke-11 tanggal 19 Desember, membeli barang dagang secara tunai sebesar 11.800. Untuk jurnal umum periodiknya, ini kita tulis pembelian, ini masuk harta, di debit, pembelian di debit 11.800, dan kas kita berkurang atau harta kita berkurang 11.800. Untuk jurnal umum perpektualnya, di sini persediaan barang kita bertambah sebesar 11.800 di debit, serta kas kita berkurang sebesar 11.800 juga di kredit. Lanjut, untuk tanggal 19 transaksi ke-12, melunasi utang pembelian barang kepada Ibu Areista sebesar 9.000 tanpa mendapat diskon. Di sini utang dagang kita berkurang
Jika utang dagang berkurang, maka kita tulis di debit sebesar 9.000 dan kas kita juga ikut berkurang. Harta kita berkurang untuk membayar utang tersebut sebesar 9.000 rupiah. Untuk jurnal umum perpektualnya sama, utang dagang di debit dan kas di kredit masing-masing 9.000. Baik, langsung ke tanggal 20. Menjual kain batik pada butik Konstantia dengan termin kredit 1/10 N/30 FOB shopping point senilai 26.000. Beban pokok penjualannya 13.200. Di sini jurnal umum peridiknya yaitu piutang dagang sebesar 26.000 serta penjualan atau pendapatan kita dari penjualan tersebut sebesar 26.000. Piutang dagang di debit itu termasuk harta dan pendapatan piutang penjualan adalah termasuk dalam pendapatan. Jika pendapatan bertambah maka kita tulis di kredit sebesar 26.000. Untuk jurnal umum perpektualnya sama di awalnya, piutang dagang 26.000 di debit serta penjualan di kredit 26.000. Tadi ada beban pokok penjualannya sebesar 13.200 di debit dan persediaan barang dagang 13.200 di kredit. Ini menandakan bahwa persediaan barang dagang yang dibeli sebelumnya berkurang sebesar 13.200 dan beban pokok penjualan telah bertambah sebesar 13.200. Lanjut ke tanggal 21 transaksi ke-14. Untuk membantu pelanggan, PT Waserba 81 menerangi terlebih dahulu ongkir pembelian batik Konstantia pada tanggal 20 Desember sebesar 1.100 melalui jasa kurir Tiki. Ongkos ini akan ditagih sebagai piutang. Di sini jurnal umumnya ialah piutang dagang 1.100 di debit dan kas 1.100 di kredit. Di sini sudah jelas tadi pernyataannya bahwa penerangan sebagai piutang. Untuk perpektualnya ini untuk perpektualnya piutang dagang sama 1.100 dan kas 1.100 di kredit. Lanjut transaksi ke-15 tanggal 21 Desember menerima pelunasan piutang dari Bapak Diki Nurdiansyah atas penjualan bulan November sebesar 17.600 tanpa diskon penjualan. Berarti jurnal umum pendeknya ialah kas kita bertambah 17.600 di debit serta piutang dagang kita berkurang karena sudah dibayar sebesar 17.600. Untuk jurnal umum perpektualnya sama, kas di BNI sebesar 17.600 serta piutang dagang di kredit sebesar 17.600. Lanjut, membeli 40 lusin kemeja batik anak-anak dari penjahit Batista dengan termin N. Termin 1/10 N/30 FOB destination sebesar 20.000. Di sini FOB destination ini adalah ongkos kirim yang ditanggung oleh si penjual. Oke, lanjut ke jurnal umum periodiknya. Di sini pembelian sebesar 20.000 di debit serta utang dagang 20.000 di kredit. Lanjut di perpektualnya, persediaan barang di debit sebesar 20.000 serta utang dagang 20.000 di kredit. Lanjut tanggal 24 transaksi 17 meretur 4 lusin dari kemeja batik yang telah dibeli pada tanggal 21 dari penjahit Batista karena mendapatkan cacat produksi. Di sini kita tulis utang dagang kita berkurang 2.000 rupiah
dan potongan pembelian kita juga berkurang sebesar Rp2.000. Untuk jurnal umum perpektualnya sama, utang dagang kita 2.000 di debit karena sudah berkurang 2.000. Persediaan barang dagang juga berkurang, yang tadinya 40 lusin ini meninggal 26 lusin, jadi berkurang Rp2.000. Lanjut ke tanggal 26, transaksi ke-18. Menerima retur barang dari Ibu Evelina, pembeli retail yang sudah membayar tunai sebesar 12.200. Beban pokok penjualan yang diretur adalah 700. Jadi di sini beban jurnal umum periodiknya ialah retur dan potongan penjualan kita 1.200. Otomatis kas kita berkurang 1.200 juga dikredit karena telah mengembalikan uang yang tadi dikembalikan di retur. Untuk jurnal umum perpektualnya ini retur dan potongan penjualan 1.200 serta kas di BNI 1.200 masing-masing di debit dan di kredit. Untuk persediaan barang dagang kita jadi bertambah karena telah dikembalikan kembali sebesar Rp700 dan beban pokok penjualan kita jadi berkurang sebesar Rp700 di kredit. Lanjut ke tanggal 28, transaksi ke-19. Membayar gaji bulan Desember, staf penjualan 7.600 dan staf administrasi 4.800. Untuk jurnal umum periodiknya, beban gaji 7.600 di debit serta beban gaji administrasi 4.800 di debit. Jadi kas kita berkurang sebesar 12.400 untuk membayar gaji-gaji para pegawai. Jadi beban di debit serta kas di kredit. Untuk perpektualnya sama, beban gaji penjualan 7.600 di debit serta beban gaji administrasi 4.800 di debit, dan kas kita yang kita keluarkan untuk membayar beban tersebut ialah 12.400, kita tulis di kredit. Lanjut tanggal 29, transaksi ke-20. Membeli perlengkapan toko, bungkus kantong pembungkus, kertas truk, label harga dan lain-lain sebesar 800. Di sini tanggal 29 kita tulis perlengkapan toko sebesar 800 karena perlengkapan toko termasuk dalam harta secara tunai, jadi kita tulis kas kita juga berkurang 800 karena telah membayar pembelian perlengkapan 800 di kredit. Untuk jurnal umum perpektualnya sama, perlengkapan toko di debit dan kas di kredit sebesar 800, masing-masing Rp800. Lanjut ke transaksi ke-21 tanggal 30. Menjual kemeja batik anak-anak kepada SD Andika Panusatya dengan termin 2/10 N/30 FOB shipping point senilai 18.750. Beban pokok penjualan 11.250. Di sini di jurnal umum periodiknya kita tulis piutang dagang sebesar 18.750, penjualan sebesar 18.750, piutang dagang di debit karena termasuk dalam harta, dan penjualan termasuk di kredit karena termasuk dalam pendapatan. Untuk jurnal umum perpektualnya di sini piutang dagang kita sama di debit serta penjualan di kredit masing-masing 18.750, tetapi beban pokok penjualan kita bertambah karena telah menjual tadi sebesar 11.250. Otomatis persediaan barang dagang kita juga ikut berkurang karena telah dijual sebesar 11.250.
Lanjut. Transaksi ke-22, 30 Desember. Menerima pelunasan piutang dari butik Constania atas penjualan tanggal 20 Desember, termasuk ongkos kirimnya. Jadi di sini jurnal umumnya ialah kas kita bertambah sebesar 26.840 dengan diskon tadi 2%, 260.000. Dan jadi piutang dagang kita sebesar 27.100. Kas dan diskon penjualan di debit serta piutang dagang di kredit. Lanjut. Ini sama, kas untuk perpetualnya sama, kas di debit, diskon penjualan di debit, dan piutang dagang di kredit. Untuk kas 26.840, untuk diskon penjualan 260.000, serta untuk piutang dagang 27.100. Sama. Lanjut ke soal terakhir. Melunasi utang pembelian kemeja batik anak-anak pada tanggal 21 Desember kepada penjahit Batista. Di sini utang dagang kita berkurang sebesar 18.000 dengan diskon pembelian sebesar 1%, yaitu 180 rupiah. Jadi kita tinggal membayar 17.820. Untuk utang dagang kita di debit, sebab utang dagang kita berkurang, diskon pembelian kita juga di kredit, serta kas kita di kredit karena sudah kita keluarkan untuk membayarnya. Untuk jurnal umum perpetualnya sama, utang dagang 18.000, persediaan barang dagang kita juga 180 di kredit, dan kas kita 17.820 di kredit. Utang dagang kita, sebab utang dagang kita berkurang, kita taruh di debit. Kas kita dan persediaan barang kita korbankan untuk membayar utang dagang kita. Untuk jika hasil dari debit dan kredit dari jurnal umum periodik sama, maka benar, yaitu sebesar 267.550. Jadi sama debit dan kreditnya. Untuk jurnal umum perpetualnya sama juga 286.400 rupiah, sama masing-masing sekian. Setelah kita melaksanakan pengisian jurnal umum, langsung saja kita mengisi buku besar, periodik dan perpetual. Dengan ini adalah daftar saldo bulan lalu untuk periodik, dan ini adalah daftar saldo bulan lalu untuk perpetual. Jadi untuk buku besarnya kas, ini untuk buku besar periodiknya kas, ini adalah saldo bulan lalu sebesar 21.175, dan ini adalah salinan dari jurnal umum yang terdapat di mana ada akun kasnya. Begitu pula dengan piutang dagang, sama sebesar 51.300 untuk saldonya. Kita lihat di sini saldonya, ya sama. Langsung saja kita salin piutang dagang yang ada di sini. Kita salin. Jika debit kita taruh di debit, dan kredit kita taruh di kredit. Begitu seterusnya. Jika debit sama-sama debit, kita tambah. Tapi ketika debit dan kredit kita kurang. Begitu seterusnya sampai dengan buku besar, asuransi, sampai dengan beban terakhir, sampai dengan beban penjualan, beban administrasi lain-lain. Untuk
buku besar sebelum penyelesaian. Untuk periodik. Untuk perpektual, buku besarnya sama, yakni di sini. Kita ambil dulu ini saldo yang ada di masing-masing ini. Kita buat, misalnya di kas ada 21.175 untuk saldonya. Kita tulis saldo sisanya sekian. Dan ini adalah angka-angka yang terdapat di jurnal umum untuk akun kas. Jika kredit sama kredit kita tambah, debit sama debit kita tambah, tetapi ketika debit dan kredit kita kurangi. Begitu sampai kita mendapat hasilnya di debit atau di kredit sebesar 27.787. Begitu juga dengan piutang, sama, sampai dengan ke beban administrasi lain-lain. Di sini ada beban pokok penjualan yang tadi tidak ada di jurnal periodik. Ini sama dengan yang lain-lain, saldo, dan ini adalah angka-angka yang ada di jurnal umum perpektual. Tinggal kita salin. Ketika debit kita tambah dengan debit, dan jika debit dan kredit kita tinggal kurangkan. Begitu sampai dengan tanggal, sampai dengan akun beban administrasi lain-lain. Setelah sudah kita membuat buku besar, periodik dan perpektual, kita akan membuat neraca saldo sebelum penyelesaian. Neraca saldo sebelum penyelesaian ialah nilai akhir dari masing-masing akun. Sebagai contoh, di sini kas di periodik angkanya sebesar 27.787. Begitu juga dengan piutang dagang, nilai akhirnya yaitu 83.550. Sampai dengan beban administrasi lain-lain, kita jumlahkan nilai akhirnya, lalu kita salin di sini. Yang ada saldo sebelum penyelesaian, periodik di sini. Kita salin. Habis itu kita jumlahkan. Ketika hasilnya sama ini, maka benar. Begitu juga dengan neraca saldo sebelum penyesuaian metode perpektual, sama. Kita salin dulu angka-angkanya. Kita salin. Setelah sama, kita salin. Misalnya ini kita salin di kas, ini di debit, ini di debit piutang sebesar 27.787 sampai dengan beban administrasi lain-lainnya. Lalu kita taruh di sini. Setelah selesai kita taruh semua, kita salin semua. Dan jika hasilnya sama, maka itu benar. Setelah ini, kita langsung saja ke jurnal penyesuaian. Ini adalah soal jurnal penyesuaian. Jadi, di sini juga kita akan menggunakan dua metode. Yang pertama metode perpektual, dan yang kedua ialah metode periodik. Jadi, langsung saja kita ke soalnya. Pertama, hasil perhitungan fisik persediaan di toko menunjukkan bahwa nilai persediaan akhir tanggal 31 Desember sebesar 196.238. Selisih persediaan disesuaikan ke akun harga pokok penjualan. Di sini persediaan barang dagangnya 196.238. Kita lihat di neraca sebelum penyelesaian. Di sini persediaan barang dagangnya kita cari dulu. Ini sebesar 208.238. Jadi kita kekurangan sebesar 12.000 persediaan barang dagang.
Jadi di sini kita tulis beban pokok penjualan kita sebesar 12.000 di debit, serta 12.000 ini adalah kekurangan kita persediaan barang kita dari penghitungan di itu sebesar 12.000. Ini adalah selisih dari perhitungan penyesuaian dan di neraca saldo sebelum penyesuaian. Untuk penyesuaian periodik ini agak panjang. Pertama, beban pokok penjualannya ini sudah saya dapatkan dari perhitungan sebelumnya. Perhitungannya ditambah dengan persediaan barang dagang 31 Desember. Ini adalah angka yang berada di soal. Retur dan potongan pembelian adalah berada di neraca saldo sebelum penyesuaian. Diskon pembelian juga, serta dikurang dengan pembelian. Pembelian ini kita dapatkan dari perhitungan di kredit, beban pokok pembelian serta persediaan barang dagang. Ini beban pokok penjualan yang sudah saya dapatkan dari perhitungan sebesar Rp577.050. Untuk persediaan barang dagangnya yang telah berada di soal tadi, angkanya sebesar 196.238. Untuk retur dan potongan pembelian sebesar 10.500 yang ada di neraca saldo. Begitu juga dengan diskon pembelian sebesar 9.912. Untuk pembelian ini di kredit sebesar 589.900. Ini sudah ada di neraca saldo. Beban kirim pembelian 16.600 serta persediaan barang dagang 187.200. Ini masing-masing di kredit dan ini di debit. Lanjut kita ke soal nomor 2 penyelesaian. Ini soal nomor 2. Asuransi dibayar di muka merupakan pembayaran premi asuransi kebakaran untuk toko selama 3 tahun yang dimulai sejak 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2022. Di sini untuk jurnal penyesuaian perpetualnya kita tulis beban asuransi sebesar 1.875 untuk 1 tahun. Ini dibagi 3. Ini sudah tadi saya bagi. Ini saya bagi di neraca saldo sebelum. Ini saya lihat ya, beban asuransi. Beban asuransi sebesar mana ya saya cari? Belum ada. Jadi kita cari di sini karena masih asuransi dibayar di muka. Ini 5.625 kita bagi dengan 3. Jadi mendapatkan sebesar 1.825. Otomatis asuransi dibayar di muka berkurang. Kita tulis di kredit sebesar 1.825. Untuk perpetualnya penyesuaiannya sama. Beban asuransi karena beban kita pakai selama 1 tahun sebesar 1.875. Dan harta kita yang kita bayar asuransi di muka jadi berkurang selama 1 tahun juga sebesar 1.875. Lanjut ke soal nomor 3. Hasil perhitungan fisik perlengkapan barang habis pakai toko seperti kantong pembungkus dan jenisnya menunjukkan saldo akhir sebesar 1.500. Di sini penyesuaian perpetualnya beban di sini sisa tinggal 1.500. Kita lihat neraca saldo sebelum penyesuaiannya
perlengkapan sebesar 4.600. Jadi sisanya tinggal 1.600. Berarti perlengkapan berkurang sebesar 3.100. Jadi kita tulis beban perlengkapan toko yang telah kita keluarkan sebesar 3.100 debit. Perlengkapan toko yang tadinya 4.600 kini tinggal 1.500, jadi berkurang sebesar 3.100. Begitu juga dengan penyesuaian di perpektual. Beban perlengkapan toko 3.100 sama di debit serta perlengkapan toko di kredit sebesar 3.100. Lanjut ke soal nomor 4. Perlengkapan toko dibeli tanggal 1 Januari 2020 dengan estimasi masa pakai 8 tahun dengan sisa 5.300. PT Waserba 81 menghitung beban penyusutan dengan metode garis lurus. Jadi di sini penyelesaiannya sebesar ini sudah saya hitung. Ini sudah saya hitung beban depresiasi peralatan toko yang telah dipakai sebesar 18.900 dan akumulasi dari depresiasi atau penyusutan peralatan sebesar 18.900 untuk perpetualnya. Sama juga dengan periodiknya, di sini beban depresiasi peralatan di debit sebesar 18.900, begitu juga dengan akumulasi depresiasi peralatan kantor di kredit 18.500. Lanjut soal kelima. Peralatan kantor dibeli tanggal 1 September dengan estimasi pakai 4 tahun tanpa sisa. PT Waserba 81 menghitung penyusutan dengan metode garis lurus juga. Jadi ini sama metodenya. Sudah saya hitung juga. Ini jadi beban tokonya, beban depresiasi peralatan kantor 15.000 di debit. Setelah akumulasi dari penyusutannya sebesar 15.000 di kredit. Untuk ini sama perpektualnya, periodiknya, beban depresiasi peralatan kantor 15.000 di debit dan akumulasi depresiasi peralatan kantor di kredit 15.000. Lanjut. Membayar gaji terakhir untuk periode kerja 27 September. Toko tetap buka selama 28 sampai 31 September. Gaji karyawan yaitu Rp50 per hari. Karyawan yang masuk terdiri dari 6 orang staf penjualan dan 4 orang staf administrasi. Jadi di sini caranya ialah ini kita kalikan dengan jumlah orangnya selama 4 hari. Jadi 4 hari dikali Rp50 jadi 200 dikali 6 orang sebesar 1.200. Ini sama dikali dengan 4 orang dikali dengan Rp50 juga sebesar 800 hasilnya. Jadi beban gaji penjualan di debit sebesar 1.200 dan beban gaji administrasi di debit sebesar 800. Untuk utang gaji, jadi utang gajinya sebesar 2.000. Untuk periodiknya sama, tulis beban gaji penjualan serta beban gaji administrasi 1.200 serta 800 di debit serta utang gaji 800, 2.000 di kredit. Untuk soal selanjutnya nomor 7. Tagihan air, listrik, dan telepon bulan September lalu diterima awal Januari. Bangunan total tagihan 1.820. Dialokasikan 75%-nya untuk pemakaian toko dan 25%-nya untuk pemakaian kantor. Jadi di sini kita tulis penyelesaiannya. Beban air, listrik, dan telepon untuk toko sebesar 1.365 sebab ini adalah 75% dari 1.820 dan
Ini adalah 25% dari 1.820. Jadi beban listrik, air, dan telepon untuk toko sebesar 1.365, sedangkan beban listrik, air, telepon untuk kantor sebesar 455. Masing-masing didebit dan beban yang harus dibayar yaitu 1.820. Ini adalah masuk dalam piutang beban yang harus dibayar. Lanjut ke periodiknya, sama di sini beban air, listrik, dan tokonya sebesar 1.365 didebit, serta beban listrik, air, dan telepon di kantor 455 didebit juga. Jadi beban yang harus dibayar untuk hal-hal beban tersebut ialah 1.820. Lanjut soal terakhir. Untuk utang bank untuk modal kerja dengan bunga 9% per tahun selama 2 tahun. Pinjaman cair 1 Agustus 2020. Cicilan pokok dan bunga dibayar selama setahun sekali. Cicilan pertama jatuh tempo 1 Agustus 2021. Jadi di sini penyelesaiannya ialah beban bunga sebesar 1.500 untuk tahun ini 4 bulan pertama didebit, dan utang bunga 1.500 dikredit. Begitu juga dengan periodiknya, sama, beban bunga 1.500 didebit serta utang bunga 1.500 dikredit. Setelah kita melaksanakan penyesuaian baik dari perpetual maupun periodik, jadi di sini kita langsung saja membuat buku besar setelah penyesuaian, baik itu untuk metode periodik maupun perpetual. Jadi di sini sudah saya buat di sini untuk akun-akun yang ada penyesuaiannya, misalnya ada akun persediaan barang dagang. Ini saya kasih contoh di kredit sebesar 12.000. Jadi kita tulis di sini, kita salin ini semua, lalu kita taruh sesuai dengan masing-masing kelompoknya. Misal beban pokok penjualan kita taruh di masing-masing akun beban pokok penjualan. Begitu juga dengan persediaan barang dagang, beban asuransi bayar muka. Jadi di sini saya ambil contoh beban pokok penjualan 12.000. Kita tulis di sini 12.000 beban pokok penjualannya. Beban gaji penjualan gitu juga 1.200 di sini. Begitu sampai ini habis. Jadi begitu juga sampai dengan habisnya penyesuaian, kita tulis penyesuaian di sini, penyesuaian sampai dengan habisnya angka-angka tersebut. Sampai dengan ini penyesuaian, kita salin semuanya. Setelah kita salin, ini sama juga kita salin, ini butuh pengeluaran berapa. Kita salin semuanya. Setelah kita salin sampai dengan beban administrasi lain-lain. Setelah kita salin, kita jadikan daftar saldo setelah penyesuaian. Jadi kita ditambahkan dengan akun penyesuaian, kita salin lagi angka-angka terakhirnya di sini. Terakhirnya di sini. Setelah itu kita jumlahkan. Kalau hasilnya sama antara debit dan kredit, kemungkinan besar itu benar. Begitu juga dengan ini saldo setelah penyesuaian setelah perpetual, sama, kita salin. Ketika tidak ada penyesuaian di antara akun kas, misalnya langsung kita salin saja akhirnya. Tetapi ketika ada penyesuaian di masing-masing akun, kita taruh penyesuaiannya dulu, kita jumlahkan hasilnya apakah berkurang atau tambah. Habis itu kita salin lagi sampai beban administrasi lain-lain. Setelah itu kita cocokkan hasilnya apakah sama antara debit dan kreditnya. Jika sama,
bahwa berarti hasilnya itu benar. Lanjut ke kertas kerja. Di sini kertas kerjanya saya besarkan sedikit. Nah, sini nah, kita salin daftar saldo sebelum penyesuaian. Kita salin yang tadi, kita salin. Begitu juga dengan penyesuaiannya kita salin. Ini untuk kertas kerja proporsionalnya sama, kita salin. Yang tadi sini. Habis itu debit sama kredit kita kurangkan, ini debit, ini kredit. Jadi berkurang sebesar 11.000 menjadi 1.906.238. Begitu seterusnya. Jika debit dengan kredit kita kurang, jika debit dengan debit kita tambah, jika kredit dengan kredit kita tambah. Setelah itu, setelah daftar saldo sudah penyesuaian yang kita sudah dapatkan, langsung kita ke laporan laba rugi. Untuk laporan laba ruginya di sini penjualan, maaf ini penjualan yang belum terisi. Penjualan ini akun pendapatan dan beban, akun-akun yang berada di pendapatan dan beban kita taruh di sini. Kita taruh di laporan laba rugi. Setelah kita taruh sini, kita jumlahkan. Bahwa hasilnya ini ialah, saya copy sebentar. Ini hasilnya adalah 1.158.150 rupiah. Nah, ini setelah itu kita kurangkan dari kreditnya dan debitnya karena tidak sama. Jadi kita harus samakan dulu. Untuk menyamakannya ini, untuk menyamakan hasilnya sama 1.158, 1.158.150. Jadi ini 1.158.4.150. Kita kurangkan dengan yang ini, hasil dari beban-beban. Penambahan dari ini adalah hasilnya 946.245. Kita kurangkan menjadi hasilnya 207.905 rupiah. Ini adalah laba bersihnya. Ketika di debit, aluan debit ini adalah laba. Ketika di kredit, berarti kita mengalami kerugian. Jadi ketika ditambahkan 946.245 ditambah dengan 207.905 rupiah, maka hasilnya ialah 1.154.150 rupiah. Sama. Ini sama. Lanjut ke laporan neraca, laporan posisi keuangan. Yang kita ambil ialah akun harta, utang, dan modal. Jadi di sini kita salin dari akun kas yang ada di daftar saldo sudah penyesuaian sampai dengan dividen. Akun dividen kita salin, kita taruh di sini. Akunnya dari sini. Lalu kita salin di sini. Setelah kita salin, kita jumlahkan masing-masingnya. Ini kita jumlahkan. Hasilnya ialah untuk debitnya 534.325, untuk kreditnya 326.420. Jadi kita samakan. Jadi ini kita kurang, jadi hasilnya 207.405 juga sama. Jadi ketika ini hasil pengurangannya sama, kemungkinan hasil
Benarnya benar ya. Lanjut, kita ke kertas kerja periodiknya. Ini adalah kertas kerja periodiknya. Saya besarkan terlebih dahulu. Nah, ini adalah kertas kerjanya. Sama, kita salin daftar saldo sebelum penyesuaian yang tadi. Jurnal penyesuaiannya juga kita salin di sini. Setelah itu, daftar saldonya kita jumlahkan semuanya. Jika debit sama debit kita tambahkan, jika debit dengan kredit kita kurangkan, dan debit kredit dengan kredit kita tambahkan. Dapatlah daftar saldo setelah penyesuaian. Setelah dapat hasilnya, langsung saja kita ke laporan laba rugi. Untuk laporan laba ruginya sama, kita tinggal ambil akun pendapatan dan beban, kita taruh. Untuk mendapatkan hasil yang sama, kita kurangkan antara kredit dan debitnya, akan mendapatkan angka sebesar 207.905. Jadi menghasilkan debit dan kredit yang sama. Jadi kita samakan. Kreditnya mula sebesar 1.154.150 dan kreditnya sebesar 946.245. Jadi kita kurangkan untuk mendapatkan hasil yang sama. Jadi ini sebesar 946.245 ditambah dengan 207.905 agar bisa menjadi 1.154.150. Begitu juga dengan laporan keuangan harganya. Kita ambil laporan itu dari akun harta, utang, dan modal. Kita salin dari neraca saldo sini. Kita salin di sini. Setelah kita salin, kita jumlahkan hasilnya. Ini hasilnya masih belum sama, jadi kita samakan di sini. Untuk menjadikan Rp534.325, maka saldo yang dikredit sebesar Rp326.420 harus ditambahkan dengan Rp207.905. Dan penambahannya ini sama. Setelah kita selesai melaksanakan atau mengerjakan jurnal kertas kerja, lanjut kita ke laporan keuangan ini. Untuk laporan keuangannya, ini sudah saya buat. Pendapatannya sebesar 1.154, dikurang dengan retur, dikurang juga dengan diskon penjualan. Retur dan diskon penjualan ditambahkan menjadi 53.800. Jadi penjualan dikurang dengan diskon serta retur menghasilkan angka sebesar penjualan bersih sebesar 1.135. Setelah itu, beban pokok penjualannya sebesar Rp577.050. Ini sudah ada di neraca saldo setelah penyesuaian. Lanjut, laba brutonya sebesar 523.300. Ini untuk pendapatan bersihnya. Jadi ini beban pokok penjualannya adalah penjumlahan dari laba bruto dan beban pokok penjualan akan mendapatkan penjualan bersih. Untuk beban usaha, ada beban penjualan, beban sewa, sampai dengan beban penjualan lain-lainnya kita tambahkan. Jadi hasil beban penjualan keseluruhan ialah Rp231.165. Dan beban administrasi, ada beban administrasi gaji administrasi sampai dengan beban administrasi lain-lainnya mesti kita tambah juga. Hasilnya 84.320. Jadi ini laba bruto atau laba bersihnya kita setelah penjualan bersih kita kurang dengan beban pokok penjualannya.
menghasilkan 523. Kita kurang lagi dengan beban totalnya, yaitu sebesar 315.395 rupiah. Jadi menghasilkan laba bersih sebesar 207.905 rupiah. Setelah itu, ini adalah laporan ekuitas saldo awal. Modal usaha, modal saham sebesar 50.000 terdapat di neraca saldo. Saldo laba sebesar 135.100 dan total ekuitas kita atau modal 185.100. Jadi tambah dengan beban bersih, laba bersih masing-masing di sini. Kita kurangkan dengan dividennya masing-masing. Jadi hasilnya modal saham sebesar 50.000, saldo laba sebesar 298.005 rupiah, dan total ekuitas 348.005 rupiah. Setelah itu kita lanjut ke laporan posisi keuangan. Jadi di sini asetnya ada kas, aset lancarnya kas, piutang, persediaan barang dagang, asuransi bagi muka, dan perlengkapan. Itu semuanya ditambah menghasilkan 272.825 rupiah. Habis itu ada aset tetap. Aset tetap itu berupa peralatan toko, akumulasi depresiasi peralatan kantor, akumulasi depresiasi peralatan kantor. Jadi kita peralatan toko kita kurangi dulu dengan akumulasi depresiasi peralatan toko sebesar 37.500. Jadi hasilnya peralatan toko dikurang dengan akumulasi depresiasinya sebesar 118.700. Begitu juga dengan peralatan kantor, kita kurangi juga dengan akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar 35.000. Jadi hasilnya 60.000 dikurang 35.000 sebesar 25.000. Jadi kita jumlahkan aset tetap ini, hasilnya 143.700. Aset lancar dan aset tetap kita jumlahkan menjadi total aset, yaitu total aset kita sebesar 416.525. Untuk liabilitas itu ada liabilitas lancar, ada utang dagang, utang gaji, beban yang masih harus dibayar, utang bunga, utang bank yang bagian lancarnya. Jadi kita jumlahkan, maka liabilitas lancar kita sebesar 48.520. Untuk liabilitas jangka panjang sebesar 2, yaitu ada utang bank sebesar 20.000. Setelah itu ada ekuitas modal, ada modal saham sebesar 50.000, ada total laba sebesar 298.005 rupiah. Kita tambahkan semuanya, total liabilitas dengan ekuitas. Jadi totalnya ialah 416.525. Setelah kita selesai membuat laporan keuangan, langsung saja kita ke jurnal penutupnya. Jurnal penutup ini, ini jurnal penutup. Jurnal penutup ini kita gunakan karena perusahaan akan memulai usaha baru. Jadi segala pendapatan, beban, dan lain-lain harus kita jadikan nol. Pertama, ketika dia pendapatan atau beban itu berada di debit, maka akan kita di jurnal umum ini kita akan jadikan di kredit. Begitu pula jika dia di kredit, maka kita ubah menjadi posisinya di debit. Pertama, di akun pendapatan. Di akun pendapatan ada namanya penjualan. Penjualan itu waktu asalnya ialah di kredit sebesar 1.154.150. Di sini kita akan tutup, jadi penjualan kita taruh di debit sebesar
Rp1.154.150 dan untuk mengimbanginya kita tulis ikhtisar laba rugi di kredit sebesar Rp1.154.150. Untuk di beban-beban, di sini ada seluruh beban kita ambil di laporan laba rugi di kertas kerja kita tadi, kita salin di sini. Setelah itu kita jumlahkan. Setelah tahu kita jumlahnya, kita ikhtisar laba rugi. Tadi sebelumnya beban ialah berada di debit karena telah dilakukan penutupan, jadi kita tulis di kredit sebesar angka-angkanya. Setelah itu kita jumlahkan ini. Setelah kita jumlahkan, kita taruh di sini. Ikhtisar laba rugi. Jadi ikhtisar laba rugi sebesar Rp946.245 di debit serta beban-beban dan retur-retur lainnya di kredit masing-masing. Lanjut, setelah itu ada saldo laba. Di sini karena kita akan menutup, jadi segala keuntungan kita atau laba tahan kita akan kita habisi. Jadi saldo laba yang tadinya keuntungan kita yang tadinya Rp207.905, jadi kita ikhtisar menjadi ikhtisar laba rugi sebesar Rp207.905 di debit serta saldo laba di kredit sebesar Rp207.905. Dan dividen adalah keuntungan bagi pemegang saham. Ini berupa laba atau penghasilan. Jadi ini juga kita tutup. Jadi di sini ada saldo laba. Saldo laba sebesar Rp45.000 karena ini adalah labanya di debit. Saldo laba di debit sebesar Rp45.000 dan dividen sebesar Rp45.000 di kredit. Ketika kita sudah melaksanakan jurnal penutupan, maka kita akan mengisi daftar saldo setelah penutupan. Ini adalah saldo-saldo yang tidak kita lakukan penutupan. Saldo ini berada di neraca. Saldo laba misalnya saldo laba kita di kredit sebesar Rp251.905. Nah, ini kita salin di debit. Karena ini akan kita jadikan, kita tutup tadi sudah kita tutup dan kita akan jadikan satu-satunya. Setelah itu kita salin semuanya, akun harta kita, harta serta utang kita, untuk kita melaksanakan usaha di tahun 2021. Jadi setelah kita lakukan penutupan tadi di jurnal penutupan, secara otomatis akun pendapatan dan beban kita sudah habis karena sudah kita tutup. Jadi tinggal dengan akun harta, utang dan modal kita, tinggal itu. Setelah itu kita jumlahkan semuanya, kita salin ini kita dapatkan di laporan kertas kerja di bagian neraca saldo. Kertas kerja di bagian laporan neraca keuangan. Ini bisa kita salin. Setelah kita salin ini, kita jumlahkan debit sama-sama dengan debit, kita jumlahkan debit dengan debit dan kredit dengan kredit. Ketika hasilnya sama, maka benar. Jadi jurnal penutupnya untuk 31 Desember 2020
sebesar Rp489.325. Ini sudah di saldo terakhir. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.